ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Di balik dinamika politik Indonesia yang terus berjalan ya, yang terus mengalir, tentu saja banyak pihak yang menganggap ada sosok-sosok yang dianggapnya itu pro atau kontra dengan pilihan kita gitu. Nah, salah satunya adalah M. Kodari, pengamat politik yang kerap kali atau sering sekali yang namanya nyinyir atau menghina dari sosok yang namanya Anies Baswedan. Nah, menariknya khusus di video ini, M. Kodari itu mengungkapkan kalau memang Anies Baswedan ini berniat untuk mendirikan partai, maka bukan sesuatu hal yang mustahil partainya tersebut akan mengungguli semua partai yang ada di Indonesia saat ini. Karena dengan perolehan suara 5% pada Pilpres kemarin atau kurang lebih 40 juta, maka jumlah itu sudah melewati perolehan suara dari yang didapat oleh partai-partai yang sudah besar ya, seperti Golkar, Gerindra, dan juga PDI Perjuangan. Jadi M. Kodari di sini memberikan analisa bagaimana mengerikannya partai atau Anies Baswedan bila dirinya mendirikan partai. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini, saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ya ada pendukung ibu bapak. Kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Ya, itulah tadi paparan singkat dari Bung M. Kodari ya, di mana dia memberikan statement ini di Indonesia Lawyer Club yang dibawakan oleh Pak Karni Ilyas. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu setelah pemilihan presiden, dan juga ada ungkapan dari Anies Baswedan untuk mendirikan ormas atau partai. Nah, menariknya di sini M. Kodari ini sepertinya berbicaranya agak beda daripada yang lain ya. Nah, biasanya di tempat lain dia selalu mengkerdilkan atau selalu nyinyir dengan Anies Baswedan, tapi di video ini entah dia habis makan atau minum apa ya, tiba-tiba dia memberikan analisanya bila mana Anies Baswedan ini mendirikan partai. Karena memang menurutnya perolehan suara yang diterima oleh tim Amin, Anies dan Muhaimin ini sangat luar biasa, bahkan mengungguli daripada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh partai pemenang yaitu PDI Perjuangan, di mana mereka hanya mendapatkan 16%. Sedangkan sosok Anies ini berhasil mendapatkan suara 25% seperti yang dikatakan oleh M. Kodari. Nah, ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan pemenang Pilpres kemarin yaitu Prabowo dan Gibran, di mana mereka mendapatkan perolehan suara 58%. Karena memang partai-partai yang mengusung beliau itu partai-partai yang besar ya, di luar daripada PDI Perjuangan seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan juga masih banyak yang lainnya. Sehingga Kodari mengatakan andaikan memang Anies Baswedan ini mendirikan partai, bisa jadi partai tersebut bisa menjadi partai pemenang dan Anies Baswedan tentu saja bisa menjadi presiden di tahun 2029. Nah, hal ini menarik karena memang bila mana Anies Baswedan mendirikan partai,
dan pada akhirnya diterima oleh Menkumham, tentu saja sesuai dengan Undang-Undang MK yang kemarin baru saja terbit, maka siapapun yang memiliki partai itu bisa mengusung calon presidennya masing-masing. Nah, hal ini saja sangat menarik dan juga menantang ya. Bila mana memang Anies tidak bisa maju di partai-partai lain, maka partai yang didirikannya atau yang akan mengusungnya bisa jadi akan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Itulah menurut dari analisa dari M. Kodari ya. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah sependapat dengan M. Kodari atau mungkin ada pendapat yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu dan project. Beli mama kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.